Oke, kita lanjut ke bagian kalor. Yang pertama, gambar di bawah ini menunjukkan cara menyeduh kopi dengan air panas di dalam cangkir. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar adalah kopi melepas kalor ke cangkir dan cawan. Air menerima kalor dari kopi itu kurang tepat. Kopi dan cangkir sama-sama menerima kalor dari air panas. Nah, ini benar. Yang C, yang D, cangkir menerima panas dari air dan melepas kalor ke kopi. Nah, ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Keempat zat memiliki massa sama besar jika masing-masing zat diberi kalor sebanyak X joule. Pernyataan yang benar adalah jadi masanya sama, kemudian X joule-nya sama. Berarti yang mempengaruhi adalah C dan delta T. Nah, maka bisa kita lihat. Ini kita screenshot dulu. Sama yang ini. Kita tahu bahwa rumus dari kalor sendiri itu Q sama dengan MC delta T. Maka ketika Q-nya sama dan M-nya sama, yang berpengaruh yang masih ada itu C sama delta T. Berarti kalau kita lihat delta T ini berbanding terbalik dengan C. Gitu ya. Dari mana? Ini tadi Q sama dengan MC delta T. Ketika dicoret satu, maka delta T-nya pindah ruas ke sini, atau C-nya yang pindah ruas, itu terserah. Jadi kalau misalnya delta T yang pindah ruas, berarti awalnya di sini dia ada di atas, kalau pindah ruas dia ada di bawah. Nah, jadi bisa ini, sama aja. Soalnya kalau misalnya ini ditukar posisi, delta T-nya di atas, ya C-nya bakal di bawah di sini. Nah, perak mengalami kenaikan suhu yang paling sedikit. Perak ini dia itu nomor 2 paling bawah. Semakin besar semakin besar C-nya, maka kalau semakin naik atau semakin besar C-nya, maka delta T-nya semakin turun. Dia berkebalikan. Baik itu sebaliknya. Semakin turun semakin kecil C-nya, maka delta T-nya semakin besar. Gitu. Jadi harusnya dia bukan mengalami kenaikan suhu paling sedikit, tapi dia mengalami kenaikan suhu yang nomor 2 ya, untuk yang perak ini. Jadi yang nomor 1 itu timbal, nomor 2 perak, nomor 3 tembaga, dan 4 aluminium. Jadi nanti kalau misalnya aluminium dipanaskan, maka dia akan menghasilkan suhu yang paling kecil. Tembaga mengalami kenaikan suhu lebih besar daripada perak. Kita lihat tembaga 385, perak 230. Kenaikan suhu yang paling besar harusnya yang perak, karena perak ini lebih kecil nilai kalor jenisnya. Jadi kebalik. Timbal mengalami kenaikan suhu lebih besar daripada aluminium. Timbal besar aluminium. Ya, ini benar karena C-nya aluminium lebih besar. Aluminium mengalami kenaikan suhu paling banyak dibandingkan zat lainnya, itu enggak. Yang paling tinggi adalah yang timbal. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 3. Sebelum ini kita harus menuliskan rumusnya. Jadi di sini ada S yang masanya 2 kilo. Jadi di sini ada S, masanya 2 kilo. Suhu mula-mulanya T0-nya 0 derajat Celcius, T akhirnya itu 90 derajat Celcius. C air
4200 Joule kilogram derajat Celcius, terus LS-nya 336 Joule per kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan air. Nah, berarti kita pakai rumus apa? Ingat, untuk memanaskan air, maka kalorinya itu awal-awalnya itu S-nya itu berubah dulu menjadi air. Nah, jadi ini ada A, B. Ini misalnya Q1. Kemudian baru dari air dia bisa panas gitu ya. Ini misalnya C, berarti ini Q2. Ininya 90, ininya 0. Nanti di sini ada 2. Yang dibutuhkan adalah Q1 ditambah Q2. Q1-nya kita pakai M kali LS ditambah Q2-nya kita pakai rumus MC delta T. Masanya 2, lebur S-nya 336.000 tambah ininya 2, C-nya 4.200, delta T-nya 90 dikurangi 0. Kalau kita hitung, di sini ada 672.000 ditambah di sini ada 84 kali 90. Ingat kali bagi didahulukan ya. Habis itu 672.000 ditambah ini ada 756.000. Berarti hasilnya adalah 148,23 Joule atau bisa kita konversikan ke dalam kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang C. Gini ya, joule itu sama dengan kayak meter. Jadi misalnya kalau kita tulis kilojoule, hektojoule, dekajoule, terus joule. Jadi kalau misalnya dari joule ke kilojoule naik berapa? 1, 2, 3. Naik 3 berarti dibagi 1000. Jadi 148.000 dibagi 1000. Hasilnya 1428 ya. 1428. 2-nya hilang. Ini 1428. Kemudian next yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini yang agak panjang. Jadi di sini ada pita mencampurkan es dengan air panas. Jadi di sini ada es dicampur dengan air panas. Air panas ya. Massa esnya 1 kilo, yang airnya 2 kilo. Suhu esnya min 5 derajat Celcius, air panasnya 90 derajat Celcius. CS itu 2100 Joule kilogram derajat C. Kalau C air 4200 Joule kilogram derajat C. Terus jangan lupa lebur esnya 336 23 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah besar suhu campuran. Kita pakai persamaan asas Beck ya, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas siapa? Yang melepas adalah air panas. Jadi M air, C air kali delta T. Yang menerima siapa? Yang menerima adalah S. MS, CS kali delta T. Oh iya, ditambah dia akan berubah dari es ke air. Jadi ditambah ini. M airnya di sini ada 2, C airnya 4200, delta T-nya 90 min T. Min T ini suhu campurannya, habis itu MS-nya 1, CS-nya 2100, delta T-nya suhu campurannya dikurangi suhunya S, ditambah massa S-nya 1, lebur S-nya 336. Gitu. Kemudian kita tambahkan saja. Kita tambahkan saja, di sini ada 8400, di sini ada 90 min T, ini ada 2100, ini T plus 5, negatif ketemu negatif, ditambah
336. Habis itu kita kalikan ya. Ini sama ini sama ini. 8.400 dikali 90 itu 756. 223. Ini nolnya 3 dikurangi 8.400 T sama dengan 2.100 T ditambah ini ada 10.500 kemudian ditambah 336. Nah, yang T dikumpulkan dengan T, yang bukan T dikumpulkan dengan yang bukan T. Jadi 756 tetap 223, ini 3 ya nolnya. Kemudian 105 pindah ruas dari positif pindah ruas ke kiri jadi negatif. 336 dari positif pindah ruas jadi negatif. 2100 T, 8400 T pindah ruas jadi positif. Berarti kalau kita hitung di sini ada 400, 9.500. Kalau yang di sini ada 9.500 T. Di sini kita bisa coret nolnya, maka T sama dengan 409 bagi 95. Yaitu 4095 ya. 4095 bagi 95 adalah 43,1 derajat Celcius. Nah, jadi di sini nggak ada jawabannya 43,1, adanya 43,5. Yang mendekati nggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 5. Andi memanaskan 100 gram air dan 100 gram minyak goreng pada wadah yang berbeda secara pemasaan. Kedua jenis zat memiliki suhu awal yang sama. Untuk mencapai suhu 60 derajat, pembakar temperatur yang sama, minyak goreng memerlukan waktu yang lebih cepat daripada air. Berdasarkan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ini perlu ini enggak ya? Jadi kalau kita tahu ini ada Q minyak, M minyak, C minyak, delta T, Q air, M air, C air, delta T. Karena masanya sama, kita coret. Delta T-nya juga sama, kita coret. Q. Nah, tinggal QM sama CM. Kalor minyak sama dengan C, kalor jenis minyak dengan kalor air dengan kalor jenis air. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa semakin besar C-nya, semakin besar kalor jenis minyaknya, maka Q-nya juga semakin besar. Begitu pula dengan air. Semakin besar airnya, C airnya, maka Q airnya juga semakin besar. Nah, di sini ada informasi bahwa waktu minyak itu lebih cepat daripada waktu air. Nah, berarti kalor yang diserap minyak lebih banyak daripada kalor yang diserap oleh air. Nah, ini kurang tepat. Harusnya kalor yang diserap minyak itu lebih sedikit daripada kalor yang diserap air, karena waktu yang dibutuhkan minyak itu lebih cepat gitu, atau lebih sedikit gitu ya. Ini nggak bisa lebih besar. Dia itu lebih cepat. Kalau yang diserap minyak goreng sama dengan ini salah. Kalau jenis minyak goreng lebih kecil, ya. Jadi kalau misalnya kalau jenisnya minyak goreng ini lebih kecil, maka Q-nya juga kecil. Kalau kalornya kecil, maka waktu yang dibutuhkan itu juga lebih cepat atau lebih sedikit gitu. Ini otomatis salah. Ibaratnya ketika kita memanaskan air sebanyak 50 gram dengan air yang 100 gram. Nah, maka waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air yang 50 gram ini, dia itu lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan air sebanyak 100 gram untuk dipanaskan gitu. Jadinya kita lihat Q-nya. Jadi Q 50 gramnya ini lebih kecil daripada Q 100 gram. 100 gram ini yang lebih besar. Jadi semakin kecil Q-nya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit pula gitu. Semakin besar Q-nya, maka T-nya juga semakin besar. Waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air semakin besar, seperti itu.
Oke, ini untuk nomor 1 sampai 5 ya. Kita lanjut ke selanjutnya, ke video selanjutnya.